Halo, kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada ruminansia. Ruminansia ya adalah termasuk herbivora. Berbeda dengan omnivora seperti manusia omnivora. Kalau ruminansia itu adalah herbivora. Ya, ada perbedaan anatomi, kondisi fisiologis pencernaan, dan di situ juga ada campur tangan mikroba dalam pencernaan ruminansia itu. Ya, itulah yang menyebabkan ruminansia mampu mencerna hijauan. Ruminansia sebagai herbivora itu berdasarkan letak kegiatannya. Ya, mikroba. Yang pertama adalah ruminansia ada aktivitas mikroba sebelum lambung sejati. Ya. Kemudian kalau pseudoruminansia itu tidak mempunyai omasum. Yang kedua, aktivitas mikroba setelah lambung sejati adalah pada sekum dan kolon. Itu adalah pada ternak kuda dan kelinci. Kalau pseudoruminasi itu biasanya terjadi pada kelinci, yang istilahnya adalah kopropagi. Teman-teman nanti bisa cek sendiri di sumber-sumber lain apa itu kopropagi. Tapi kita tidak akan bahas itu saat ini karena kita fokus pada sistem pencernaan ruminansia. Ini sebagai pembukaannya. Kita mulai dari anatomi dan fungsi saluran pencernaan ruminansia. Saluran pencernaan ya diawali dari mulut, kemudian esofagus, lambung. Lambung itu terdiri dari 4 kompartemen, yaitu rumen, retikulum, omasum, abomasum, atau yang biasa disebut lambung sejati. Lalu selanjutnya masuk ke usus halus, usus besar atau kolon, rektum. Selanjutnya kita bisa melihat gambar ya dari sistem pencernaan tadi. Ini dari mulut, esofagus, ya. Ini ada retikulum, rumen, omasum, abomasum, kemudian usus halus, usus besar, dan seterusnya ya. Ya, pada waktu makanan masuk ke mulut itu dikunyah dengan gigi, lalu mengalami mastikasi, lalu masuk sistem pencernaan mekanis. Ya. Pencernaan mekanis karena berjalan secara mekanis ya, bukan merupakan proses yang bersifat kimiawi. Nah, di dalam mulut ini ada saliva. Ya, sapi menghasilkan plus minus 150 liter per hari saliva. Domba itu plus minus 10 liter per hari. Di situ ada enzim pregastric esterase. Pregastric esterase ya, enzim yang ada pada saliva. Fungsi saliva adalah membantu penelanan sebagai buffer, pH-nya antara 8,4 hingga 8,5. Jadi buffer ini contohnya adalah kalau misalnya dia memakan konsentrat yang tinggi protein, nanti bercampur dengan saliva masuk ke dalam rumen, nanti dia akan membantu menstabilkan pH asam pada rumen sehingga tidak mengalami asidosis. Selanjutnya adalah sebagai suplai nutrien mikroba 70% urea. Yang berikutnya adalah lambung ruminansia. Di situ ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Di situ pencernaan fermentatif ya, merupakan campur tangan mikroba. Itu ada di rumen, retikulum, dan omasum. Sedangkan pencernaan secara enzimatis itu terjadi di abomasum. Jadi yang disebut lambung sejati adalah abomasum karena di situ ada pencernaan enzimatis. Sedangkan yang fermentatif menggunakan campur tangan mikroba itu ada di rumen, retikulum, dan omasum.
Di sini adalah gambaran dari sapi. Sapi sebagai ruminansia itu gambarannya lebih jelas di sini ya. Ada mulut masuk ke esofagus, di sini ada retikulum, omasum. Ini rumen yang besar. Ini adalah abomasum. Jadi ini yang di depan itu retikulum, yang bentuknya bulat ini omasum, abomasum. Nah ini yang besar ini rumen. Pencernaan fermentatif ya, keuntungannya adalah dapat makan cepat dan menampung pakan banyak. Dapat mencerna pakan kasar, sumber energi, PFA. Dapat menggunakan NPN, sumber protein. Dapat mensintesis vitamin. Ya. Jadi pencernaan fermentatif yang ada di rumen, omasum, ya, itu terutama rumen ya, itu dapat menampung pakan yang banyak. Jadi ternak makan banyak, ditampung, kemudian di situ dicerna secara fermentatif. Kemudian di situ juga dapat disintesis vitamin. Nah, kekurangannya atau kerugiannya adalah banyak energi terbuang sebagai gas metan, protein atau nilai hayati tinggi yang didegradasi itu menjadi amonia. Jadi termasuk protein ya, kalau dicerna di rumen itu hanya didegradasi menjadi amonia. Nah, nantinya cuma menjadi sumber protein bagi mikrobia. Jadi tidak mencapai usus, sehingga tidak dimanfaatkan secara langsung oleh ternak ruminansia. Rumen ya, letaknya di sebelah kiri rongga perut. Ya. Ada di sebelah kiri rongga perut. Jadi kalau sapinya menghadap ke depan ya, maka dilihat dari belakang itu sebelah kirinya. Sapi menghadap ke depan, kita ada di belakang ternak tersebut, maka sebelah kiri rongga perutnya ada rumen. Anatominya adalah permukaan dilapisi papila atau papila lidah untuk mengabsorpsi ya. Di permukaan rumen itu ada papila-papilanya yang digunakan untuk mengabsorpsi. Terdiri dari 4 kantong atau sakus, terbagi menjadi 4 zona. Ya, kondisinya bahan kering isi rumen 10-15%, temperaturnya 39-40 derajat Celcius, hangat ya, temperaturnya hangat. Suhu normal itu sekitar 36, 37, saya 39-40 ya, mestinya termasuk agak hangat. pH-nya 6,7 hingga 7. Kemudian berat jenis 1,022 hingga 1,055. Gas yang ada di situ ada CO2, CH4, N2, O2, H2, H2S. Mikrobanya adalah bakteri, protozoa, dan jamur. Sifat dari rumen adalah anaerob atau tidak ada oksigen. Kemudian fungsinya adalah tempat fermentasi oleh mikroba rumen. Absorpsi yang ada di situ adalah volatil fatty acid, asam lemak terbang, PFA, dan amonia. Lokasi mixing dari pakan ya. Dan sekarang ukuran dari rumen itu adalah 100 hingga 150 liter. Jadi cukup besar. Temperaturnya 39, saliva 100 hingga 150 liter per hari, gasnya 30 hingga 50 liter per jam ya, hour. Bakteri 5 kali 10 pangkat 9 ml per mililiter. Protozoa juga 5 kali 10 pangkat 5 per mililiter, fungi 5 kali 10 pangkat 4 per mililiter. Kalau dilihat di sini kelihatannya paling banyak bakteri ya. Ya, protozoa ada di bawahnya, dan fungi yang paling sedikit. Selanjutnya, ini gambaran dari rumen, ada gas di bagian atas, di tengah ini adalah pakan yang masih berbentuk kasar, digestanya ada di bawah, bagian bawah mengendap. Nah, ini gambaran yang lain. Oke. Di sini ada gambaran temporal pattern of grazing behavior. Yang hijau ini grazing, ruminating, idling. Jadi kalau dilihat dari pola ini dia diawali dari ruminating, kemudian berhenti, ruminating lagi, berhenti lagi, ruminating lagi, berhenti lagi, ruminating, berhenti lagi. Ini yang hijau ini dia makan rumput, istirahat, ruminasi lagi, ruminating, lalu idling lagi, ruminating lagi, istirahat, terus grazing lagi, makan rumput lagi, dan seterusnya. Ini selama 1 hari. Jadi dari jam ke-0 sampai ke 24 ya, time of day. Jadi berganti-ganti antara idling
grazing dan ruminating sepanjang hari. Jadi kalau dilihat dari pola ini, dia mengambil atau grazing lebih dari 1 kali. Kalau lihat dari patternnya, berarti ruminansia itu idealnya memang diberi makan tidak hanya sekali sehari, karena dia secara alamiah akan makan berkali-kali dalam 1 hari. Ya. Dan ruminasi berkali-kali lagi, jadi sangat banyak ya. Terus berulang-ulang, terus menerus. Oke, ini adalah gambaran rumen dengan 4 kompartemennya. Di sini rumen ya, lalu retikulum, abomasum, omasum, esophagus, small intestine. Oke, ini gas bagian atas, cairan bagian bawah. Nah, ini adalah gambaran lain ya, esophagus, reticulum, ruminoreticular groove, dorsal sac of rumen, ventral sac of rumen ya. Oke. Selanjutnya ini juga masih gambaran dari bagian pencernaan ruminansia. Ada liver, hati, omasum, abomasum, junoileum, colon, bladder, cecum, rectum ya. Sekarang kita bisa melihat gambar penampang rumen. Kalau dilihat di gambar ini, papila-papilanya kelihatan jelas sekali. Jadi seperti handuk atau disebut prohanduk. Kalau bahasa daerah mungkin ada yang menyebut sebagai babat ya. Karena memang bentuknya papila seperti ini ya. Ini rumen. Ini juga rumen, bisa dilihat dari agak samping ya. Bentuknya papilanya juga kelihatan jelas. Ini kemudian gambaran dari protozoa rumen ya. Ya memang agak kurang jelas gambarnya, tapi kurang lebih seperti ini ya. Ini pembagian zona rumen. Yang pertama adalah zona gas yang di atas, itu terdiri dari CO2, CH4, H2, H2S, N2 dan O2. Lalu zona apung, pet zone, ingesta baru dan mudah dicerna. Lalu yang paling bawah zona cairan atau intermediate zone, cairan dan absorpsi metabolit yang terlarut ya. Kemudian yang keempat zona endapan, high density zone, ingesta yang tidak dapat dicerna dan benda-benda asing, itu ada di bawah. Fungsi rumen, tempat fermentasi ya, tadi digesti secara fermentatif, tempat absorpsi VFA, volatile fatty acid dan amonia, menyimpan bahan makanan ya, karena memang sebelum diruminasi kembali dia disimpan dalam jumlah besar di dalam rumen. Kemudian lokasi mixing ingesta. Kemudian retikulum atau perut jala secara fisik tidak terpisahkan dari rumen ya, tentu saja ya. Terdapat lipatan esofagus yang merupakan lipatan jaringan dari esofagus ke omasum. Permukaannya dalam, yang bagian dalam ada papila atau sarang laba-laba, honeycomb ya, perut jala. Jadi bentuknya itu disebut honeycomb karena polanya seperti sarang lebah. Nah ini retikulum, perut jala itu polanya seperti sarang lebah. Kalau rumen tadi kan seperti handuk, kalau retikulum itu seperti sarang lebah. Fungsi retikulum adalah tempat fermentasi, membantu ruminasi, mengatur arus ingesta ke omasum, mengabsorpsi hasil fermentasi, tempat berkumpulnya benda asing. Nah ini gambarannya retikulum seperti sarang lebah, ada ya mungkin tidak persis sama ya, tapi kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau sarang lebah ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, kebetulan yang sangat luar biasa ya, karena memang alam itu sangat istilahnya begitu detail, bentuk-bentuk itu kristal, sarang lebah, bahkan retikulum bentuknya semuanya mirip-mirip. Jadi kebetulan sekali bentuknya seperti sarang lebah. Nah ini gambaran dari retikulum ya. Di sini gambaran sarang lebahnya tidak terlalu jelas, tapi masih ada bentuk-bentuk yang seperti jala. Kalau ini makanya lebih sering disebut jala juga karena ini lebih mirip jala ya. Ini kan keteraturan segi 6-nya tidak nampak, tapi sesungguhnya kalau kita amati ini sebenarnya juga masih segi 6, cuma memang tidak kentara karena terlipat-lipat. Nah, sekarang kita masuk ke omasum. Letaknya di sebelah kanan retikulum, di sebelah rusuk 7 sampai ke 11. Bentuknya elips, permukaan dalam berbentuk lamine, ya, lipatan-lipatan, perut atau disebut perut buku. Ya, di situ juga terdapat papila untuk absorpsi. Fungsinya sebagai grinder, filtering, fermentasi, absorpsi.
Nah ini omasum kelihatan berlipat-lipat seperti ini, seperti buku ya, tumpukan kertas, cuma ya memang tidak teratur ya, kertas yang terlipat-lipat. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah abomasum atau perut sejati. Letaknya di dasar perut atau ada di kanan bawah. Bentuknya memanjang, bagian dalam terdapat tonjolan atau fold yang digunakan untuk absorpsi. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kardia, sekresi mukus, fundika, pepsinogen, renin, HCl, mukus, pylorica, itu sekresi mukus. Fungsinya adalah tempat permulaan pencernaan enzimatis atau perut sejati atau pencernaan dari protein. Untuk mengatur arus indigesta dari abomasum ke duodenum atau usus. Nah ini abomasum, ya, macam-macam gambarannya. Ini kebetulan gambarannya tidak terlalu halus ya permukaannya. Oke, sekarang gambaran dari duodenum. Jadi setelah dari abomasum masuk ke duodenum cukup banyak ya, bisa dicari di banyak berbagai sumber ya. Selanjutnya adalah usus halus atau intestinum tenue. Fungsinya adalah pencernaan enzimatis dan absorpsi. Ke dalam usus halus masuk 4 sekresi. Cairan duodenum, alkalis, fosfor, buffer. Cairan empedu dihasilkan hati, K dan ENA, mengemulsikan lemak, mengaktifkan lipase, pankreas, zat warna. Dan cairan pankreas ion bikarbonat untuk menetralisir asam lambung. Cairan usus ya. Kemudian small intestine, ini gambarannya penampangnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pankreas, letaknya lengkungan duodenum. Kemudian mensekresikan enzimnya adalah amilase, alfa amilase, maltase, sukrase. Protease itu terdiri dari tripsinogen, kemotripsinogen, prokarboksi, peptidase. Lipase dari lipase, lesitinase, fosfolapase, kolesterol, dan esterase. Nuklease terdiri dari ribonuklease, deoksiribonuklease. Nah ini gambarannya pankreas ya. Oke, sudah cukup jelas. Oke, tidak usah dibuka ya. Oke. Kemudian sekum dan kolon. Sekum dan kolon adalah ada di bagian selanjutnya, yaitu fungsinya adalah fermentasi oleh mikroba. Bentuknya tabung berstruktur sederhana, kondisinya sama dengan rumen. Absorpsi VFA dan air itu ada di kolon. Konsentrasi VFA ya dibandingkan pada skum ya 7 mikrometer, kolon 60 mikrometer, rumen 100 hingga 100 mikrometer. Kemudian ini adalah sekum dan kolon ya gambarannya. Oke. Gerakan yang ada hubungannya dengan rumen, prehensi, mastikasi, ya, salivasi 94 kali per menit, deglutisi, eruktasi CO2 dan CH4, ruminasi, terdiri dari regurgitasi, remastikasi 55 kali per menit, reensalivasi ya, beri ludah kembali ya, redeglutisi ya. Sekarang utilitas rumen atau pergerakan rumen. Gerakan tipe A atau mixing makanan itu searah jarum jam. Rate-nya adalah 1 kali per menit atau lamanya 25 hingga 38 menit. Gerakan tipe B itu eruktasi berlawanan dengan gerakan tipe A ya. Retikulum tidak ikut bergerak, rate-nya 1 kali per menit atau lamanya selama totalnya 20 menit. Oke, selamat belajar ya. Untuk istilah-istilah tadi nanti pergerakan dan sebagainya dalam gerakan ruminasi nanti akan kita jelaskan dalam bentuk video ya, bisa disimak nanti ya. Selanjutnya selamat belajar, semoga bermanfaat.